Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, Saudara serta hadirin sekalian. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker bangku di depan Bapak Ibu. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin pendekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, Malam Puji dan Sabda akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Gading Indah dengan tema Nun di Bukit yang Jauh, dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael. Hari ini diadakan pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur yang akan melayani di GKI Gading Indah berasal dari GKI Harapan Jaya di Kebaktian Umum 2 ini, yaitu atas nama Penatua Yonatan Sutiyar dan Penatua Frans Mangiring Tua. Sedangkan Penatua dari GKI Gading Indah akan melayani di GKI Cikarang adalah Penatua Adrian Tirtajaya dan Penatua Heri Mulya. Yang berikutnya adalah terkait dengan hospitality. Setelah kebaktian selesai, jemaat diundang untuk beramah tamah sambil menikmati kudapan yang telah disediakan. Untuk kebaktian 2 nanti ada di kantin lantai 3. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Bukan yang tampak, melainkan dampak. Akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat Tuhan, biarlah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan.
Tuhan besertamu. Umat yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama beribadah dan merenungkan berita firman Tuhan dalam satu tema, bukan yang tampak, melainkan dampak. Kita akan bicara tentang hal yang membawa dampak bagi kehidupan. Bagaimana kasih anugerah Tuhan yang sudah kita terima membuat hidup kita menjadi hidup yang bertampak dan bukan justru nampak. Artinya kita lebih ingin dilihat daripada kita memberi dampak terhadap orang-orang di sekitar kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu bagaimana sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan segala bahasa, namun kalau kita tak memiliki kasih yang menghadirkan kasih damai sejahtera Allah, maka kita sesungguhnya tidak bermakna. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa tong yang menggema dan carang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia kenubuatan, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan guru, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku memberikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku di bakar kumpul sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 30 ayat 11 berkata demikian. Dengarlah Tuhan dan kasihi inilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku atas dosa dan memohon pengampunan dosa-dosa kita. Mari melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh kembali merenungkan akan segala tindakan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ketika kami lebih fokus terhadap apa yang kelihatan saja, yang tampak baik saja. Tetapi kami mengabaikan apakah yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh terus menuntun kami di dalam hikmat Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan itu berasal dari kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas cinta dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin.
Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Amsal 3 ayat 17-18 berbunyi demikian. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Di dalam Kristus kau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman kita dan
Yesus yang paling mulia, Raja yang maha besar, kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku. Terangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus. Tuhan dan Juru Selamatku yang mati bagiku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang membebaskan kami dan memberikan kehidupan baru, hidup dalam kasih anugerah Allah. Dan agar hidup ini sungguh menjadi hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, maka kami mau belajar dari apa yang disaksikan oleh firman-Mu. Kalau sebentar kami akan membaca bagian-bagian dari Alkitab, kiranya hikmat Roh Kudus yang memampukan kami bukan hanya mengerti, tetapi juga mau belajar menjadi para pelaku firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya 58, ayat pertama sampai ke-12. Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Katanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri, dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku.
apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri, dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun kau senantiasa, dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua menurut 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 16. Demikian juga ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan Roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan Yesus yang mulia. Tetapi seperti tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan Roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun, manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak menilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati Dia? Namun, kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 20. Matius 5 ayat 13 sampai 20 yang berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga menjadi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, dia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Bagilah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, 25 tahun lalu, untuk pertama kalinya dalam ingatan saya dirawat di rumah sakit. Ya, itu dalam ingatan saya, karena katanya waktu saya bayi sempat juga masuk rumah sakit, tapi pasti saya tidak ingat. Saya dirawat karena demam berdarah di salah satu rumah sakit yang cukup terkenal di Jakarta Barat sebagai rumah sakit tua dan ya sudah nggak terlampau baik lah, apalagi sekarang. Anda tahu lah mungkin rumah sakit apa. Nah, saya itu dirawat satu kamar dengan 6 ranjang, dan pasien yang kemudian menempati ranjang di sebelah saya masuk duluan beda sehari, itu seorang anak muda. Usut punya usut, ngobrol punya ngobrol, sebetulnya ya saya yang ngobrol dengan keluarganya ya, karena saya bukan orang yang suka ngobrol, apalagi ngobrol dengan orang nggak kenal. Rupanya anak muda ini, dia ternyata salah satu anggota jemaat, dia anggota jemaat, salah satu jemaat GKI di Jakarta Barat. Dan dia dirawat, ini yang menarik, dirawat karena dia itu sedang semangat-semangatnya ikut yang namanya KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, atau kalau orang GKI suka nyebutnya KPI, Kebaktian Penyegaran Iman. Jadi dia ikut KKR di sini, di gereja A, di gereja B, di stadion C, di mana ikut dalam waktu yang singkat dengan penuh semangat, tapi tidak menjaga diri sehingga akhirnya tumbang, sakit, dirawat. Ya, sudahlah ya. Satu hari, satu siang, saya sedang asik baca, karena Anda tentu bukan rahasia umum di gereja ini, saya suka bola. Saya sedang membaca majalah sepak bola, ya, zaman itu liga paling top di dunia itu Liga Italia, Serie A. Saya membaca majalahnya, ya, ngisi waktu sambil tiduran. Tetangga saya ini sedang mendengarkan musik pakai headset, ya, pakai Walkman atau radio, saya nggak tahu, tapi dari gumamannya kadang-kadang kan orang kalau dengerin musik terus dia nyanyi kecil-kecil sendiri gitu ya. Oh, kayaknya sih lagu rohani lah ini yang dia sedang, ya saya nggak peduli lah ya, we're minding our own business lah pikir saya gitu. Tiba-tiba ada suara berkata kira-kira begini, di saat-saat seperti ini daripada melakukan hal-hal duniawi, lebih baik kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengar itu, saya tahu itu suara dia. Saya lihat kiri, kanan, seluruh ruangan, tidak ada orang lain. Kalau Anda yang mendengar begitu, ada di posisi saya, apa yang Anda pikirkan? Dia lagi ngomong ke siapa nih? Ke malaikat Jibril atau ke siapa? Ke siapa? Saya. Dalam hati saya, apa maksud lo? Gara-gara gue lagi baca majalah sepak bola gitu, lo lagi nyanyi lagu rohani begitu? Sungguh saudara-saudara, ingin rasanya saya menunjukkan kasih sayang dengan menimpuk pispot ke kepalanya. Sayang, trombosit 5.000, lemes.
Tapi saya masih ingat peristiwa itu sampai hari ini. Orangnya kayak apa saya udah nggak ingat, bodoh amat. Ya. Tapi pertanyaan yang menarik saudara dari pengalaman saya itu adalah, bagaimana sih caranya kita bisa sungguh menyatakan identitas kita ini sebagai seorang murid Kristus. Apakah lewat tampilan, atribut, lewat ibadah, nyanyian, doa, atau kalau saya mau meminjam apa yang sering dikatakan oleh beberapa orang di tetangga kita, saudara kita, oh dia sekarang sudah hijrah. Mana orangnya masih ada di situ? Oh rupanya hijrah itu maksudnya sekarang pakaiannya, tampilannya sudah lebih religius. Tadinya pakai kaos oblong, gambar band rock. Sekarang sudah menggunakan baju putih-putih panjang. Yang perempuan sudah mengenakan pakaian yang lebih religius. Tadinya sukanya musik-musik dangdut, rock, pop. Sekarang musik-musik religius. Bahkan pindah rumah ke perumahan yang juga ada nuansa suasana religiusnya. Itu maksudnya. Apa kita perlu sampai seperti itu? Supaya kita bisa sungguh-sungguh disebut sebagai murid Kristus. Kalau itu yang terjadi saya udah gagal sih jelas. Urusan musik aja saya gagal. Saudara, kalau Anda mau periksa handphone saya atau cek playlist di pemutar musik saya, tidak ada lagu rohani. Saya itu tumbuh di gereja yang cukup ketat dalam ibadah, sampai persekutuan rumah tangga kami cuma pakai dulu buku nyanyian kita, Kidung Jemaat, NKB, atau yang lebih lama ada yang masih ingat gak yang warna coklat? Ada yang orang GKI lama di sini? Dulu ada yang warna coklat, suplemen 2. Nggak tahu masih punya nggak kita ya, kayak udah nggak punya. Belakangan ada PKJ. Di luar itu saya nggak tahu apa-apa. Soal lagu rohani inilah, lagu inilah, nggak ngerti apapun. Saya tidak pernah dengar, tidak pernah nyanyi, tidak pernah, baru belakangan aja lah, dikit-dikit karena perlu harus mendengarkannya. Saya lebih banyak kalau Anda lihat di playlist saya istrinya Coldplay, Muse, lagu-lagu klasik, Hans Zimmer. Ya kalau ada lagu yang agak-agak berbau sorga itu judulnya Stairway to Heaven. Lagu apa itu cari sendiri. Kalau Anda kenal pasti tahu lagu itu. Apa memang harus seperti itu? Nah hari ini kita akan belajar. Ada 3 hal yang mau saya bagikan dari apa yang disaksikan oleh Matius 5, 13-20 yang kita sudah sangat kenal sebetulnya. Yang pertama saudara, di ayat 13-14 dikatakan gini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kata kamu di situ digunakan kata dalam bahasa Yunani humeis, yang artinya orang kedua, penunjuk orang kedua, tapi bukan singular, plural, jamak. Dalam bahasa Indonesia mungkin lebih enak diterjemahkan, kalian adalah garam dan terang dunia. Maksudnya apa? Ini bukan tentang kamu, saya, dia, tapi tentang kita, kami. Ini bukan soal kehidupan diriku sendiri, dirimu, tapi tentang kita semua sebagai gereja, sebagai persekutuan murid-murid Kristus. Dan ini inline, sejalan dengan keyakinan iman kita bahwa iman itu bukan hanya urusan diriku saja. Tuhan Yesus itu bukan hanya juru selamat pribadiku saja, tapi ia adalah juru selamat dunia. Iman kita bukan hanya soal kepentingan, kemauan diri sendiri, tetapi apa yang baik untuk kehidupan bersama. Yang kedua, dan ini yang sering terjadi salah paham, adalah ayat teks kita berbunyi, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah
terang dunia. Kata yang dipakai adalah kata este yang artinya are, have been. Tuhan tidak mengatakan kamu harus jadi garam dunia. Atau dalam bahasa Inggris, you have to be the salt of the earth, light of the world. Bukan. You are salt of the earth. You are light of the world. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi ini bukan perintah, tapi sebuah pernyataan, aklamasi, dan pengingat. Kita bukan lagi harus jadi, kita adalah garam dan terang dunia. Dan ini bukan pilihan. Oh, saya mau jadi murid Yesus, pengikut Yesus, tapi jadi garam dan terang, itu nanti aja lah atau nggak usah lah. Nggak bisa, saudara. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mengaku diri sebagai murid-murid Kristus, kita adalah garam dan terang dunia. Tidak ada jalan lain, tidak ada opsi B. Ini kalau kata pujangga Shakespeare, to be or not to be. Tidak ada jalan lain. Yang ketiga, mengapa kok Tuhan pakai simbol yang receh? Kalau buat kita sekarang ya, garam, terang. Kenapa enggak sih kalau memang mau pakai simbolnya bumbu dapur pakai yang kerenan dikit gitu loh. Apa ya, bumbu dapur yang mahal. Bapak Ibu tahu yang namanya saffron. Saffron itu bentuknya seperti bubuk, warnanya kuning ya kalau nggak salah ya. Itu dibuat dari kelopak sejenis bunga tertentu yang hanya ada di daerah-daerah tertentu dunia. Dan karena itu harganya amat sangat mahal. Mestinya zaman itu udah ada tuh yang namanya saffron. Kenapa nggak pakai itu aja sih Tuhan? Kenapa garam dan terang? Nah, buat kita mungkin garam itu sesuatu yang receh. Tapi pada masa itu, garam itu adalah sebuah komoditi yang amat berharga. Begitu berharganya, sehingga garam itu menjadi bagian dari upah yang diterima oleh seorang prajurit. Dari upah seorang prajurit itu, bagian dari upah itu dia mendapat sejumlah garam. Dan itu disebut dalam bahasa Latin dengan istilah salarium. Dari kata inilah sekarang kita dapat kata salary, gaji. Salarium, mirip kalau zaman dulu PNS atau TNI dapat jatah beras, kira-kira seperti itu. Salarium. Dan garam juga punya makna spiritual, dia dianggap sebagai hasil pertemuan laut dengan cahaya matahari. Hasilnya garam yang murni, yang putih, yang bersih. Garam bisa memberi rasa yang begitu kaya pada masakan. Ya, zaman sekarang garam juga macam-macam kan ya, ada garam dapur, garam yodium, garam laut, garam yang pink-pink itu garam Himalaya, macam-macam lah. Semua bisa menambah satu rasa yang penting. Garam adalah cara mengawetkan makanan yang mungkin paling tua. Makanan yang diawetkan, orang dulu tidak punya mesin pendingin. Kalau nelayan menangkap ikan dalam jumlah banyak, mereka awetkan supaya bisa dimakan di jangka waktu yang panjang. Bukan cuma mengawetkan, tapi juga mengenhance, menambah, memperkaya, memperkuat rasa. Siapa di antara kita yang tidak doyan makan ikan asin jambal pakai sambal kemangi plus gandaria.
ngiler semuanya. Tapi yang menarik, zaman dulu di dunia kuno, garam juga dipakai untuk disinfektan, disinfeksi. Orang dulu tidak punya toilet, saudara. Kalau mereka mau buang air besar ya galilah lubang di belakang rumah, lalu buang air besarlah di situ. Besoknya di situ lagi sampai rada penuh, lalu digarami supaya kumannya mati, tidak ada serangga yang nanti bisa menyebarkan penyakit. Kalau ada satu kota diserbu oleh tentara musuh, dihancurkan, secara simbolik daerah itu, kota itu akan digarami. Supaya tidak lagi menjadi ancaman. Ya seakan-akan supaya kekuatannya ditahan, dimatikan dengan garam. Jadi garam punya makna yang sangat dalam pada masa itu. Simbol yang kedua terang. Jelas terang itu simbol yang bukan hanya sifatnya fungsional, kita semua butuh terang, tapi juga sangat spiritual. Alkitab mengatakan, Kejadian mengatakan hal pertama yang Tuhan Allah ciptakan adalah terang. Terang lambang kehadiran Allah, seperti lilin yang kita nyalakan di setiap awal ibadah. Terang melambangkan kehadiran Allah. Dan terang bisa menciptakan suasana yang sangat spiritual, setengah magis. Ya, ini foto dari apel akbarnya Partai Nazi tahun 34 di kota yang namanya Nuremberg. Seorang arsitek yang namanya Albert Speer, kelak akan jadi salah satu menteri kepercayaan Adolf Hitler. Dia membangun satu lapangan upacara yang begitu besar, dan lapangan itu dikelilingi oleh 152 lampu sorot berkekuatan tinggi yang biasanya dipakai untuk mencari pesawat musuh yang terbang di langit yang gelap. Lampu sorot itu diarahkan lurus ke atas dan ketika dinyalakan bersama menciptakan yang disebut sebagai pillars of light, pilar cahaya. Dan orang menyebut tempat itu seakan-akan menjadi sebuah katedral, Cathedral of Light, katedral cahaya, dan membuat suasana menjadi begitu magis. Itu cahaya, terang yang sampai sekarang masih kita gunakan di mana-mana. Tapi yang menarik saudara, satu yang menarik dari garam dan terang ini adalah mereka akan menjadi sesuatu yang berfungsi justru ketika perhatian itu tidak terarah pada dirinya, tapi pada apa yang dihasilkannya, pada apa yang ada di sekitarnya. Kalau Anda misalnya makan satu makanan yang enak, entah masak sendirilah atau beli di restoran. Ketika Anda makan dan Anda merasakan itu makanan yang enak, apa yang Anda komentari pertama-tama? Dagingnya bagus, sayurnya segar, misalnya ya, ikannya fresh, bumbunya kuat. Ada nggak yang akan bilang, wah ini garamnya enak banget. Anda akan temukan komentar gitu kalau Anda misalnya makan nasi goreng, pernah nggak bikin nasi goreng sendiri? Ya, atau istri Anda, ibu Anda, siapa aja, kalau nggak mau nyebut namanya ya nggak apa-apa juga. Bikin nasi goreng, pas Anda sendok ke mulut, Anda merasakan ada garam yang masih menggumpal gede-gede gitu. Apa yang akan Anda rasakan? Darah tinggi langsung. Garam itu akan berfungsi ketika dia tidak terlihat, tetapi rasanya menyebar di mana-mana. Demikian juga dengan terang. Terang itu akan berfungsi baik, bukan kalau Anda melihat. Jadi kalau Anda melihat ke lampu di atas ini, saya melihat begini misalnya, pasti mata saya silau, tidak bisa melihat dengan baik. Tapi kalau misalnya dalam gelap,
suasana gelap misalnya. Kalau lampu ini mati, lalu saya nyalakan satu lampu. Apa yang Anda lihat? Anda bukan melihat lampunya kan? Tapi apa atau siapa yang diterangi? Kalau Anda berjalan di kegelapan, Anda nyalakan senter, bukan senternya kan Anda liatin kan? Jalannya yang Anda lihat. Jalan yang diterangi oleh cahaya itu. Apa yang diterangi itu yang penting. Bukan terang itu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bukan garam yang penting, tetapi yang digarami. Bukan terang yang penting, tetapi yang diterangi. Bukan identitas diri itu yang utama, tetapi apa yang dihasilkannya. Sama seperti dalam ibadah, bukan si pengkhotbah ini yang penting, tapi firman yang diberitakan itu yang penting. Bukan pemusik, bukan penyanyi, bukan siapapun yang penting. Tapi pujian yang dinaikkan ke Tuhan itu yang utama. Dan disitulah identitas kita itu, identitas kita sebagai garam dan terang, identitas yang melekat diri pada diri kita itu. Sungguh menjadi sesuatu yang berdampak. Maka mari kita memeriksa diri kita. Sungguhkah kita ini garam dan terang? Garam dan terang yang membawa damai, sukacita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita rasakan pada dunia tempat kita dihadirkan Tuhan. Atau jangan-jangan kita masih lebih sibuk membuktikan bahwa kita ini garam dan terang. Sehingga kita lupa untuk menjadi sesuatu yang berdampak. Kiranya Tuhan yang memampukan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan, kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kamilah garam dan terang dunia. Bukan karena kami sanggup, tetapi karena kami mau bertumpu pada Kristus Yesus, Sang Terang sejati. Sang Terang yang telah memberikan arahan kepada kami, yang telah menebus kami, dan yang memanggil kami sebagai garam dan terang dimanapun kami ada. Baik itu di keluarga, di tempat kami bekerja, belajar, di tengah-tengah hidup persekutuan, bahkan di lingkungan tempat kami ada
sebagai gereja-Mu. Maka selalu kuatkan, mampukan kami ya Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan, beri kami kerendahan hati untuk tidak ingin menjadi pusat atau yang diperhatikan. Tapi biarlah kami menggarami, kami menerangi. Dan itulah yang dirasakan oleh mereka yang ada di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga kami dalam segala pergumulan mereka. Mereka yang bergumul dengan hidup kerja, usaha, dengan relasi di antara anggota keluarganya. Keluarga-keluarga yang bergumul dengan masalah-masalah kesehatan. Beri hikmat, beri kekuatan, beri penyerahan diri, tapi juga bukakan jalan-jalan yang baik. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Gading Indah, dengan berbagai pergumulannya, dengan berbagai pelayanannya. Kami berdoa untuk persiapan Paskah yang makin mendekat, untuk proses pembuatan program baru, proses pergantian para anggota badan-badan pelayanan jemaat. Biar Tuhan yang berkati seluruh proses, sehingga menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi setiap hal yang Tuhan percayakan pada kami. Kami berdoa juga untuk kebersamaan kami sebagai jemaat-jemaat GKI di lingkup Klasis Jakarta Timur. Kami bersyukur untuk kehadiran rekan-rekan penatua dari GKI Harapan Jaya yang boleh melayani bersama pada hari ini. Berkati mereka dan jemaat Harapan Jaya juga. Kami mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Di tengah setiap tantangan, setiap pergumulan, di tengah berbagai kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, biar kami tetap bersinar, tetap menggarami dengan segala keberadaan dan kapasitas yang Tuhan percayakan. Biarlah dengan demikian kiranya kasih anugerah Tuhan boleh terus hadir lewat kami. Kami mau mempercayakan setiap kami dalam kehidupan kami di minggu yang baru ini. Kami percayakan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus yang juga sudah mengajarkan kami semua untuk berdoa lewat lagu berikut ini. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bawa persembahanmu.
Mari saudara-saudara kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami puji dan sembah, di dalam nama Tuhan kami Sang Juru Selamat yang hidup. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami di dalam kerendahan hati. Kami mohon berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan. Semoga berkenan di hadirat-Mu dan ajarlah kami untuk terus mensyukuri berkat Tuhan di dalam keseharian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi, puji terus sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap, bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Saudara kasih Tuhan, jangan lupa siang ini ada hospitality di lantai 3 gedung ini setelah ibadah ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.
sinarnya, jadilah suluh